Penyebab serangan ulat Plutela silostela atau ulat kubis pada tanaman kubis. Bisa tani, sahabat para petani. Bisa tani, semua bisa bertani. Halo Sobat Bisa Tani, jumpa lagi di channel Bisa Tani. Semua bisa bertani. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe biar tidak ketinggalan info terbaru seputar dunia pertanian lainnya. Ulat Plutela silostela atau yang dikenal juga dengan sebutan ngengat punggung berlian atau diamondback moth adalah salah satu hama utama yang sangat merugikan pada tanaman kubis dan tanaman lain dari familia Brassicaceae atau kubis-kubisan. Serangan ulat ini dapat menyebabkan kerugian hasil panen yang signifikan, bahkan hingga gagal panen jika tidak dikendalikan dengan baik. Beberapa faktor utama yang menyebabkan meningkatnya serangan ulat Plutela silostela pada tanaman kubis meliputi: pertama, ketersediaan tanaman inang yang melimpah. Tanaman kubis dan familia Brassicaceae lainnya seperti kembang kol, brokoli, dan sawi mengandung senyawa kimia aktif seperti mustard oil, glucoside, atau allyl isothiocyanate. Senyawa ini sangat berperan sebagai perangsang oviposisi peletakan telur dan perangsang makanan bagi P. silostela. Semakin banyak area tanam kubis, semakin besar potensi populasi P. silostela untuk berkembang biak. Sistem monokultur, penanaman kubis secara monokultur atau hanya satu jenis tanaman secara terus-menerus tanpa pergiliran tanaman yang baik, menyediakan sumber makanan yang tak terbatas bagi hama ini. Hal ini memicu peningkatan populasi hama dari musim ke musim. Kedua, kondisi iklim dan lingkungan yang mendukung. Suhu optimal Plutela silostela memiliki kisaran suhu optimal untuk perkembangan telurnya, larva, pupa, hingga imago. Suhu yang sesuai mempercepat siklus hidup hama ini, memungkinkan lebih banyak generasi dalam satu musim tanam. Di beberapa negara, disarankan untuk tidak menanam kubis pada musim panas karena pada saat tersebut hama sulit dikendalikan. Curah hujan yang tinggi dapat menekan populasi Plutela silostela karena dapat menghanyutkan telur dan larva muda dari daun tanaman. Namun, pada kondisi curah hujan rendah atau musim kemarau, populasi cenderung meningkat. Kelembapan udara. Kelembapan juga mempengaruhi perkembangan hama, meskipun beberapa sumber menyebutkan parasitoid utama Plutela silostela seperti Cottesia plutela lebih cocok hidup di daerah suhu relatif tinggi. Kondisi lingkungan yang kering dan hangat cenderung mendukung perkembangan Plutela silostela. Ketiga, praktik budidaya yang kurang tepat. Penanaman serempak. Jika petani tidak melakukan penanaman serempak di suatu wilayah, maka akan selalu ada tanaman kubis pada berbagai fase pertumbuhan yang menjadi inang bagi Plutela silostela. Ketahanan tanaman. Ketahanan varietas kubis juga mempengaruhi tingkat serangan. Morfologi daun, misalnya warna daun, trikoma atau rambut, serta kekerasan jaringan tanaman kubis dapat mempengaruhi preferensi hama dalam meletakkan telur atau memakan daun. Varietas kubis yang rentan akan lebih mudah terserang. Sanitasi kebun yang buruk. Sisa-sisa tanaman inang atau gulma di sekitar area pertanaman dapat menjadi tempat berlindung dan berkembang biak bagi Plutela silostela. Keempat, penggunaan pestisida yang tidak bijaksana. Resistensi hama, penggunaan insektisida sintetik secara rutin dan tidak tepat, misalnya dosis yang tidak sesuai,
interval penyemprotan yang terlalu sering, atau penggunaan jenis pestisida yang sama terus-menerus dapat memicu terjadinya resistensi pada populasi Plutela xylostella. Hama ini dikenal sangat cepat mengembangkan resistensi terhadap berbagai jenis insektisida. Sebaiknya dilakukan rotasi spray atau gantian bahan aktif untuk obat yang akan dispray. Misalkan minggu awal kita spray obat Setama dan minggu kedua kita spray obat Rogen. Kematian musuh alami. Pestisida kimia spektrum luar tidak hanya membunuh hama target, tetapi juga membunuh musuh alami Plutela xylostella seperti parasitoid atau Diadekma simiclausum atau Cottesia plutella dan predator lainnya. Kelima, kurangnya penerapan pengendalian hama terpadu atau PHT. Ketergantungan pada pestisida kimia, petani yang terlalu bergantung pada pestisida kimia tanpa mengintegrasikan metode pengendalian lainnya seperti pengendalian hayati, agronomis, atau fisik akan rentan terhadap masalah serangan Plutela xylostella yang berulang dan semakin parah. Minimnya musuh alami, kondisi ekosistem pertanian yang terganggu akibat praktik budidaya yang tidak ramah lingkungan, misalnya penggunaan pestisida yang berlebihan, menyebabkan populasi musuh alami hama menjadi rendah. Ini membuat Plutela xylostella dapat berkembang biak tanpa hambatan yang berarti. Memahami penyebab-penyebab ini sangat penting dalam merancang strategi pengolahan hama Plutela xylostella yang efektif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pendekatan PHT untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk Sobat Bisa Tani. Tetap semangat dan nantikan informasi seputar pertanian hanya di channel Bisa Tani.